Halo guys, kali ini gue akan menceritakan sebuah cerita yang diceritakan lagi sama teman gue dengan judul KKN di Desa Penari Jiwa. Nah, jadi ceritanya kita tuh didirikan tumbal pesugihan pengantin gaib. Nah, gimana ceritanya? Langsung aja kita dengarkan bersama-sama. Jika waktu bisa diputar kembali, saya akan memilih untuk tidak pernah mengambil mata kuliah itu. Saya akan memilih untuk gagal satu semester daripada harus kehilangan segalanya. Nama saya Bima, dan ini bukan sekedar cerita pengantar tidur. Ini adalah sebuah pengakuan. Pengakuan dari satu-satunya orang yang selamat atau satu-satunya orang yang dibiarkan selamat. 6 tahun lalu, saya dan 5 sahabat saya, Rian, Fajar, Dinda, Sari, dan Diki, dengan semangat membara mendaftarkan diri untuk program KKN. Kami adalah tim yang solid. Rian, sang ketua kelompok yang logis dan selalu jadi penengah. Fajar, anak orang kaya yang cukup angkuh, skeptis, dan mulutnya tajam. Dinda, gadis alim yang kerudungnya gak pernah lepas. Sari, si pendiam yang perasaannya halus. Dan Kiki, si periang yang tawanya paling renyah. Dia adalah sumber keceriaan kami. Lalu ada saya, Bima, si pengamat, si tukang dokumentasi yang naifnya berpikir semua ini akan jadi kenangan indah. Takdir membawa kami ke desa yang bernama Woningsara. Sebuah nama yang ironis. Wening berarti bening. Ya, tapi di balik nama itu, desa ini menyimpan sebuah inti yang paling buruk. Kesan pertama kami di desa itu adalah kebingungan. Akses jalan menuju desa adalah neraka. Jalanan tanah berbatu yang hanya bisa dilewati satu mobil, diapit jurang dan tebing. Tapi begitu kami tiba di gerbang desa, kami disambut pemandangan yang tidak masuk akal. Rumah-rumah penduduknya dibangun dengan baik. Beberapa bahkan mewah dengan pilar-pilar tinggi dan mobil-mobil keluaran terbaru berada di garasi mereka. Sangat kontras lah dengan citra desa terpencil ini. Pak Lurah yang menyambut kami memiliki senyum yang tidak pernah mencapai matanya. Dia menempatkan kami di sebuah rumah peninggalan Belanda yang dijadikan posko. Rumah itu besar, bersih, dan fasilitasnya lengkap. Sangat lengkap. Selamat datang di Woningsara, anak-anak. Semua kebutuhan kalian sudah kami siapkan. Air bersih, listrik, semua ada. Anggap aja rumah sendiri ya. Pesan saya satu, menikmati desa ini. Tapi jangan sekali kalian punya urusan dengan pesanggrahan tua di atas bukit itu. Tempat itu keramat, dilarang. Matanya melirik sesaat ke arah bukit di ujung desa. Di puncaknya berdiri sebuah bangunan megah yang arsitekturnya seperti istana Jawa kuno. Bangunan itu dicat putih, tetapi dari kejauhan pun kami bisa lihat catnya sudah mengelupas di sana dan di sini. Ditelan sulur-sulur tanaman liar, dan aura yang dipancarkannya begitu berat dan menekan bahkan di tengah terik matahari. Alah, paling juga isinya ular. Orang desa, gitu aja ditakutin, kata Fajar. Lalu ada suara Dinda, jangan ngomong gitu Jar. Hawanya gak enak. Dan Dinda benar. Hawa desa itu memang gak enak. Di balik kemakmuran dan senyum penduduknya, ada kesunyian yang ganjil. Tidak ada canda tawa anak-anak di sore hari. Tidak ada ibu-ibu yang bergosip di depan warung. Semuanya bergerak seperti robot yang sudah diatur programnya. Ramah, tapi dingin. Hidup, tapi seperti mayat. Minggu pertama kami mencoba berbaur. Kami menjalankan program mengajar anak-anak TPA, dan anak-anak itu aneh. Mereka menatap kami dengan pandangan dewasa yang kosong. Suatu sore, saya melihat mereka bermain sebuah permainan ganjil. Satu anak perempuan didandani dengan mahkota dari bunga liar, lalu diarak oleh teman-temannya sambil menyanyikan sebuah lagu dalam bahasa Sunda kuno. Lagunya mendayu-dayu tentang seorang pengantin yang menunggu kekasihnya datang membawa persembahan. Jantungku berdebar tak nyaman melihatnya. Malamnya, kami mulai mendengar suara itu. Suara alunan gamelan dari arah bukit. Lirih, namun menusuk kalbu.
Dan saat kami bertanya pada pemilik warung tempat kami biasa membeli kopi, wajahnya langsung pucat. "Sudah, jangan banyak tanya. Kalau malam lebih baik di rumah aja. Jangan keluyuran," kata bapak pemilik warung. Sejak itu, tak ada lagi yang mau menjawab pertanyaan kami tentang suara gamelan itu. Teror sesungguhnya dimulai dari Sari. Dia adalah orang yang bisa saya bilang sangat peka. Dimulai diganggu dalam tidurnya. Awalnya hanya mimpi buruk biasa yang dia rasakan. Tapi lama-kelamaan hal itu menjadi berbeda. Ia bermimpi berjalan di pesanggerahan. Dia bisa mencium bau melati dan kemenyan yang pekat. Dan di ujung lorong di sebuah kamar pengantin yang megah, sesosok wanita bermahkota sigara Sunda menunggunya, tersenyum tanpa menggerakkan bibirnya. Dia cantik, Bim. Cantik banget. Tapi matanya hitam semua. Nggak ada putihnya. Dia manggil aku, ngajak dayang-dayang ya, kata Sari. Di situ, kami semua mencoba menenangkannya. Mengatakan itu hanya bunga tidur saja. Mungkin karena dia kelelahan. Tapi kami semua tahu ada sesuatu yang sangat salah dengan desa ini. Di minggu kedua, saat kami sedang gotong royong merenovasi balai desa, Fajar iseng memukul-mukul dinding kayu tua itu. Ia menemukan sebuah kejanggalan. Suara salah satu papan cukup berbeda, seperti berongga. "Woi, sini deh. Kayaknya ada ruangan rahasia," kata Fajar. Dan dengan susah payah, kami pun mencoba mencongkel papan kayu itu. Di baliknya benar aja, ada sebuah rongga kecil, bukan ruangan, tapi sebuah kotak penyimpanan tersembunyi. Isinya bukan harta karun, melainkan sebuah buku harian bersampul kilat yang sudah lapuk, terbungkus kain kafan yang warnanya sudah kecoklatan. Buku itu milik seorang mahasiswa KKN bernama Haris dari tahun 1982. Rian sebagai ketua mengambilnya dan mulai membacakan isinya di posko malam itu. Kami berkumpul duduk melengkar di bawah cahaya lampu Petromax. 15 Juli 1982. Tiba di Bening Sara. Desa ini makmur luar biasa. Aku curiga, tidak mungkin pertanian biasa bisa menghasilkan kekayaan seperti ini. 22 Juli 1982. Aku menemukan jawabannya. Pesugihan. Penduduk desa ini memuja Nyi Pengantin, penunggu pesanggerahan di atas bukit. Mereka bilang dia akan memberikan kekayaan tak terbatas bagi siapa saja yang mau menjadi pasangannya. 28 Juli 1982. Pasangan bukan dalam arti harfiah. Nyi Pengantin tidak butuh suami. Dia butuh tumbal. Jiwa-jiwa segar untuk dijadikan pengiring abadinya. Dayang-dayangnya, penjaga pestanya yang tidak pernah usai. Kekayaan desa ini dibeli dengan nyawa. 5 Agustus 1982. Salah satu dari kami namanya Anwar tergiur. Dia nekat naik ke pesanggerahan. Dia kembali besoknya, membawa sekeping koin emas kuno. Dia bilang Nyi Pengantin telah memilihnya. Dia bilang kami semua akan ikut saya. 10 Agustus 1982. Anwar gila. Dia tidak tidur, tidak makan, hanya menatap ke arah bukit sambil tertawa. Dia bilang hari pernikahannya sudah dekat dan kami adalah maharnya. Kami adalah persembahannya. Rian berhenti membaca. Tangannya gemetar. Di halaman terakhir, tulisan Haris menjadi cakar ayam yang seperti putus asa. Malam ini puncaknya, warga desa sudah mengempur kami. Anwar berdiri di depan mereka. Matanya menyala. Ini bukan KKN, ini penjagalan. Jika ada yang membaca ini, lari. Dia datang menagih. Selamatkan diri kalian. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah kita akan menjadi korban selanjutnya? Dengarkan ceritanya di Tumbal KKN Nyi Pengantin Part 2 di LNS Channel ID.